Konnichiwa minasan, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan terhibur mengenai konten anime ini. Jadi konten anime membahas kali ini adalah 10 karakter tokoh pencuri terbaik di anime. Aneh apa saja? Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah videonya. Sebelum video dilanjutkan, alangkah guys klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar konten anime kami semangat videonya. Oke? Lanjut. Yang ke-10, Robes Redondo di film anime Kiba. 気が合うこともあるんだね。私もだよ、デュマス。やめてよ、離して。 Pencuri terbaik di anime pertama yang menarik untuk dibahas adalah seorang Robes Redondo. Robes Redondo adalah seorang yang punya kekayaan yang benar-benar melimpah ruah. Itulah semua diraih diwariskan sang ayahnya yang benar-benar tajir melintir. Selain itu, kekayaan ini ia dapat juga setelah menjadi juara Shark setelah memenangkan turnamen jousting Tester. Tapi kenyataannya, Robes punya satu faktor lagi yang membuatnya menjadi seperti ini. Ya, dia mencuri, berbeda dibandingkan yang lain. Robes mencuri dan telah menentukan targetnya. Target Robes adalah orang-orang kaya. Kenapa Robes mencuri? Untuk mendapatkan hiburan. Tentu saja Robes adalah pencuri yang dinilai karena dia memiliki berbagai keterampilan unik untuk melancarkan aksinya. Yang ke-9, Phantom Dive Joker di anime Kaito Joker. Jack Jones hanyalah seorang anak kecil ketika dia kehilangan kedua orang tuanya, mengakibatkan pencuri berusaha mencuri harta ayahnya. Tentu saja, hal tersebut sangatlah tragis. Untuknya, Jack bertemu dengan pencuri bernama Cypher Heart yang membantu menghentikan pencuri untuk mendapatkan harta orang tuanya. Jack terinspirasi untuk menjadi pencuri seperti Cypher Heart setelah beberapa pelatih intensif oleh Cypher Heart dan lulus dari Akademi Phantom Dive. Setelah ini, Phantom Dive Joker atau Jack sangat terampil untuk melakukan pencuri dan dia rela melakukan perjalanan keliling dunia untuk mengejar harta karun satu demi satu bersama temannya. Joker adalah pencuri yang sangat berbakat untuk seorang yang begitu muda. Sejauh ini, Joker sangat layak masuk daftar sebagai pencuri terbaik yang ada di anime. Kehebatannya susah untuk disangkal. Yang kedepan adalah Rainslet Walker di anime Black Cat. ざっと10人以上。塀の上には赤外線が張り巡らされてるわ。やっぱり簡単に侵入できそうにないわね。 Pencuri terbaik di anime selanjutnya yang cukup menarik untuk dibahas adalah Rainslet Walker dari anime Black Cat. Rainslet Walker adalah pencuri bayaran kelas dunia yang cukup dahsyat ketika beraksi. Rainslet berfungsi sebagai contoh yang lain dari pencuri yang menggunakan godaan dan penyamaran sebagai metode untuk mencuri sesuatu. Tetapi dia sebenarnya sangat cerdas secara akal dan sangat bangga dengan hal tersebut. Sesuatu hal yang membedakan Rainslet Walker dari kebanyakan pencuri adalah keyakinannya untuk menolak mencuri sesuatu jika
dia merasakan barang tersebut terlalu kuat atau berbahaya untuk ditangani oleh satu orang. Tentu saja, hal tersebut membuat Reset berbeda dari yang lainnya. Itulah mengapa Reset merupakan sosok yang keren sekali. Ketujuh adalah Jing di film anime King of Bandits. 女とワインは年取るほど味が出るっていうぜ、キル。俺は新鮮なブドウの方が好きでね。 Anime ini mengisahkan Jing, pencuri yang paling ditakuti di dunia dan disebut sebagai King of Bandits. Akan tetapi karena perawakannya yang layaknya anak kecil, terlepas dari namanya yang udah terkenal, dia sering kali diremehkan lawannya. Padahal kalau Jing udah mengincar sesuatu, dia juga pasti mendapatkan. Akan tetapi enggak jarang juga Jing malah harus menghancurkan objek pencurian incaran karena alasan khusus. Nah, yang menarik dari anime ini adalah petualangan yang dilalui Jing dalam mendapatkan objek pencurian incarannya. Meski selalu mendapatkan barang incaran pada akhirnya, tetapi selalu ada kejutan dalam cara Jing mendapatkan barang incaran itu. Sebelum lagi, kedatangan Jin di suatu tempat juga sering kali bikin kacau. Yang keenam adalah Daisuke Niwa di film anime The End Angel. よし、まずは挨拶から。 Seorang bocah lelaki berusia 14 tahun, Daisuke Niwa mulai kisahnya dengan menolak seorang gadis. Kisah ini berlanjut karena Daisuke sukses membangkitkan hantu misterius yang telah tertidur selama 40 tahun. Daisuke Niwa adalah generasi selanjutnya yang dapat berubah menjadi Dark. Uniknya, dia bisa berubah menjadi Dark kalau merasakan emosi berubah cinta. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, pencuri dan Dark juga merupakan spesialis dalam mencuri benda-benda bernilai artistik dan mengandung unsur magis. Jadi pencurian yang dilakukan berbahaya dan mesti direset dulu sebelum mencuri. Daisuke mengalami mutasi ini dengan berubah menjadi Dark Moshi, seorang pencuri yang berulang kali mencuri karya seni dari keluarga Hikari. Anime yang berpusat pada pencuri ini menonjol karena Daisuke dan Dark adalah pencuri utama. Daisuke adalah seorang pencuri yang pro karena dia mengetahui jebakan dan selalu sukses lolos ke lokasi dia ditentukan. Demikian juga Dark dapat dengan ahli melakukan semua hal ini selain menggunakan sihir yang ia miliki. Akan tetapi, ia mempunyai keahlian yang luar biasa dalam mencuri. Faktanya ia mampu membuka kunci dan tersembunyi dalam handal. Yang kelima adalah Arsène Lupin di anime Lupin III. ハッカーか。マルコ・ポーロの決済システムもこいつが作ったらしい。 Lupin adalah dianggap sebagai pencuri terbesar di dunia. Dengan bantuan oleh temannya, seorang menembak jitu yang sangat ahli, Gyomon Ishikawa 9, seorang ahli pendekar pedang yang dapat memotong apa saja. Dan kadang-kadang Fujiko minat cinta Lupin. Dia berkeliling dunia mencari yang paling langka dari yang langka.
Lupin dan teman-temannya juga terus-menerus dikejar oleh Inspektur Koichi Zenigata yang secara pribadi telah membuat tujuannya untuk menempatkan Lupin dan teman-temannya di balik jeruji besi. Pasalnya, karakter yang satu ini sudah terbilang memang lahir untuk mencuri saja. Kemudian kemampuan dalam hal mencuri dan kabur sangat pandai. Sampai-sampai tidak ada karakter dalam series tersebut yang mampu menangkapnya. Yang keempat adalah Ban di anime Nanatsu no Taizai. 7つの大罪の団長ともあろうものが、なんでそんな剣持ち歩いてんのか気にならない方が。 Seorang anggota dari 7 dosa mematikan yang mewakili dosa keserakahan, Ban merupakan karakter yang benar-benar kuat, luar biasa. Selain abadi, Ban juga memiliki kemampuan yang disebut sebagai Snatch yang sangat berguna untuk melakukan pencurian. Snatch memungkinkan Ban untuk pada dasarnya mengambil kedua benda fisik melawannya. Di samping keterampilan dan kemampuan melawannya tanpa harus mengambil secara terang-terangan, Ban secara efektif menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan yang secepatnya serta melicuti lawannya. Selain itu, sebelum ia menjadi anggota Neolidas, ia merupakan seorang cowok yang doyan mabuk, berkelahi serta jago mencuri. Bahkan beberapa kemampuan dasarnya adalah mencuri sesuatu yang dari musuhnya. Dia bahkan dapat menggunakan teknik yang dikenal sebagai Zero Sight yang membuatnya tidak terlihat dan pada dasarnya tidak dapat dideteksi sesuatu, yang sangat berguna untuk mencuri. Dengan dua kekuatan ini sudah jelas bahwa Ban layak menjadi salah satu pencuri terbaik di anime. Yang ketiga adalah Giorno Giovanna di anime JoJo Bizarre Adventure Golden Wire. アルバイトでこれから帰るだけだから安くしときますよ。 Remaja satu ini mempunyai sikap yang nakal. Asalnya, dalam kesehariannya, ia selalu bolos sekolah. Bukan hanya itu saja, ia sendiri bahkan berani menipu beberapa turis. Selain kemampuannya yang cerdik, ia juga sangat pandai dalam mencuri. Hal ini bisa kita dalam animenya bagaimana ia setelah menipu para turis, ia juga mencuri dompet mereka, terutama adalah Koichi. Yang kedua adalah Nami di film One Piece. Kru bajak laut topi jerami, Nami juga seorang pencuri yang luar biasa. Dia merupakan manipulator andalan yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya terpengaruh dan pada akhirnya berhasil mencapai tujuan. Apa yang membuat Nami menjadi seperti itu? Ya, Nami ingin membeli kembali desanya yang dikuasai oleh Arlong. Keahlian Nami jauh lebih mengesankan di awal seri karena dia tidak bisa benar-benar bertarung satu lawan satu. Posisi pertama ada Nami, wanita cantik dan seksi ini merupakan salah satu di anggota kelompok bajak laut topi jerami. Selain sebagai seorang navigator dalam kelompok tersebut, karakter yang satu ini juga mempunyai kemampuan yang lain, yaitu ia ahli dalam mencuri sesuatu. Selain itu, harta yang telah ia kumpulkan dari hasil pencuri selama ini sangatlah banyak.
Anime pertama adalah Kaito Kai's di film Detektif Conan. 孫娘だと分かり、桜のことも見抜けたが、まさか殺人とはな。気づいた時には。Kaito Kuroba alias Dekai Kaito adalah antagonis yang kasus sedang berusaha untuk dibongkar oleh Conan Edogawa. Kaito Kait yang asli sebenarnya adalah ayah Kuroba, tetapi setelah dia meninggal, Kuroba mengambil peran sebagai cara untuk membunuh anaknya. Kaito Kait menonjol sebagai pencuri yang mantap dengan keterampilan serta otak cerdas yang gila-gilaan. Dia punya kemampuan yang luar biasa karena bisa meniru siapapun untuk menangkap dan mengoceknya. Tentu saja dibutuhkan pengalaman yang dahsyat. Kemudian ada Kaito Kait dalam series Detektif Conan. Edogawa merupakan seorang detektif yang sangat pintar. Namun, dalam beberapa situasi, Conan sendiri belum bisa menangsang pencuri itu. Dia juga dikenal sebagai The Cat the Phantom Dive karena selalu menghilang di telan bumi kayak hantu. Dia juga selalu memakai seragam kebesarannya, setelan tuxedo serba putih dengan topi pesulap putih yang bikin dia selalu tampil di flamboyan dengan elegan. Nah, itulah konten anime yang kami bahas. Apa saja konten anime yang lainnya, tulis komentar di bawah ya. Oke. Bye, sayonara.